Ada satu istilah di dalam qalbu namanya basirah. Ada yang memandang dengan batin, disebut dengan al-basirah. Pancaran atau terangnya basirah mata hatimu, yushhiduka qurbahu mink, akan membuat engkau menyaksikan bahwa dia dekat kepadamu. Apa itu syu'aul basirah? Udah ngerasa Allah dekat belum? Kalau nggak diingetin nggak ya? Kenapa kita masih suka bertawassul? Karena kita merasa jauh kepada Allah. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, itu nggak perlu tawassul, Pak. Jadi ada di Inggris dua kelompok. Jadi kelompok Sufi Asy'ariyah, Sufi terus akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, didebat oleh kelompok Salafi Wahabi. Pakai ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kata si Wahabi nih, Sufi, kalian tolol, kira-kira begitu. Allah akan dekat, ini ayatnya. Ini ayatnya, jika hambaku bertanya mengenaiku, maka katakan dia dekat. Ngapain kamu tawassul-tawassulan segala? Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nas. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dan membantu kawan-kawan kita yang sakit, yang sedang berjuang dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana umriyan sinasat. قال ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النص. Sumber dari semua maksiat, sumber dari semua penyakit hati bernama lalai, sumber dari syahwat itu adalah ar-ridha 'anil nafs. Meridhai, membiarkan kehendak diri, membiarkan diri kita terpapar oleh syahwat, membiarkan diri kita menikmati tidur lalu tidak tahajud, membiarkan diri kita berdebat, membiarkan diri kita untuk memandang sesuatu yang tidak halal. Maka man radhiya an nafsihi, siapa yang ridha kepada dirinya, di saat itulah dia membuka semua inti-inti dari maksiat. Itu sebabnya Imam Sarir Sakti mengatakan 1000 setan itu nggak ada apa-apanya dengan satu nafs jiwa. Atas dasar itulah kalau bulan puasa masih ada orang maksiat meskipun setannya sudah dibelenggu. Jadi kalau banyak orang bertanya, kan setan sudah dibelenggu. Nah, ini berarti doktrin kita salah selama ini. Maksiat itu nggak perlu ada setan. Merusak di bumi nggak perlu ada setan, Pak. Bakat alami dalam tubuh kita itu merusak. Itu bakat alami. Inilah yang dibaca oleh setan, yang dibaca oleh malaikat. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa engkau menciptakan di bumi makhluk yang merusak dan membunuh? Jadi karakter jiwa kita itu sudah merusak. Dan saya sudah pernah membahas sebelumnya, jiwa ini punya karakter hewan, punya karakter buas, hewan ternak dan buas. Dengan karakter ini sudah cukup kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu setan kalau mau maksiat. Bedanya, setan itu menyesatkan. Nah, ini kata kunci. Jadi yang berbahaya dalam hidup kita bukan maksiat, bukan dosa, bukan zina, tapi maksiat yang berisi kepada kesesatan, pemahaman yang sesat, cara pandang yang sesat. Ini yang berbahaya. Kalau dosa, semua kita dosa, dan ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncul hadis, kullu bani adam khatta'un. Semua manusia itu pasti khata'. Apa arti khata'? Banyak salah, banyak dosa. Maka seorang manusia itu punya dosa itu biasa, Pak. Yang nggak biasa itu kalau dia sesat, dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menerima orang-orang yang berdosa, tapi Nabi Muhammad tidak suka dengan orang-orang yang menyimpang. Dan dibalik, kalau maksiat, taat, ya, kemudian syahwat itu dimulai dari kita ridha kepada diri, lalu sebaliknya
pokok dari ketaatan, pokok dari kesadaran dan kehormatan itu adamur ridha minka anha. Kamu tidak membiarkannya, kamu tidak meridhoinya. Kalau sepertiga malam terakhir jam 3 maunya badan tidur atau sujud, Pak? Tidur ya. Kita biarin begitu. Ini namanya asal kulli ma'siyah. Maksiat mulainya dari situ. Kita biarin, kita manjain jiwa. Terlalu memanjakan nafs jiwa, ini awal dari semua maksiat. Ya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan karakter seorang mursyid. Mursyid itu bukan orang yang hebat. Mursyid itu man la yarda an nafsih, begitu di kitabnya. Li antas haba jahidan la yarda an nafsih. Kamu berguru, bersahabat dengan seseorang yang tidak meridhoi dirinya, nafsnya, jiwanya, itu lebih baik daripada kamu berguru kepada orang yang meridhoi nafsnya, jiwanya. Maka kalau mau cari guru, carilah guru yang tidak membiarkan dirinya terpapar oleh nafs, jiwa kita, ya, kehendak diri. Lalu beliau memberikan pertanyaan, fa'ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi. Masih disebut alimkah orang yang alim tapi dia mengikuti hawa nafsunya? Masih disebut alim enggak? Enggak. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsi. Masih disebut jahilkah orang yang jahil jika dia tidak mengikuti hawa nafsunya? Sekarang kita masuk ke, ada satu istilah di dalam qalbu namanya basirah. Basirah itu, kalau yang kita pakai sekarang namanya basar. Sifat melihat, kemampuan memandangnya dengan fisik. Ada yang memandang dengan batin, disebut dengan al-basirah. Coba kita baca teksnya. Syu'aul basiratu yushhiduka qurbahu minka. Pancaran atau terangnya basirah mata hatimu, yushhiduka qurbahu mink, akan membuat engkau menyaksikan bahwa dia dekat kepadamu. Apa itu syu'aul basirah? Ilmu. Jadi boleh diartikan, ilmumu mengenai Allah akan membuat kamu sadar bahwa Allah itu dekat. Udah ngerasa Allah dekat belum? Kalau nggak diingetin nggak ya? Kenapa kita masih suka bertawassul? Karena kita merasa jauh kepada Allah. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, itu nggak perlu tawassul, Pak. Jadi apa rahasia tawassul sebenarnya? Karena kita nggak punya kesadaran itu. Jadi ada di Inggris dua kelompok. Jadi kelompok Sufi Asy'ariyah, Sufi terus akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, didebat oleh kelompok Salafi Wahabi. Pakai ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata si Wahabi nih, Sufi, kalian tolol, kira-kira begitu. Allah akan dekat, ini ayatnya. Ini ayatnya, jika hambaku bertanya mengenaiku, maka katakan dia dekat. Ngapain kamu tawassul-tawassulan segala? Apa jawaban dari seorang, ini kelompok perempuan, Pak. Perempuan, tapi berdebat dan canggih sekali, ya. Bikin kita jatuh cinta lah dengan dalil-dalil mereka. Apa kata si perempuan ini yang Ahlussunnah, yang Sufi? Betul, Allah itu qarib. Tapi apakah engkau merasakan dekat kepadanya? Bengong juga si perempuan, ya, yang Wahabinya. Semua kita tahu Allah itu dekat, tapi kesadaran merasakan Allah dekat itu biasanya orang berguru dulu. Nah, berguru itu bagian dari tawassul sebenarnya. Maka tawassul yang begini nggak masalah. Tawassul yang tidak boleh itu nyembah yang ditawassulin. Dan saya yakin tidak ada umat Islam yang menyembah kubur, ya. Nggak ada. Dulu waktu saya bertanya persoalan ini kepada Syekh Bari Sayyid Al-Laham, itu belum marahnya bukan main. Karena beliau marah, saya kena ainnya, Pak. Sakit 2 bulan. Jadi teringat terus, matanya itu kayak nyala. Apa kata beliau? La ara fid dunya ahadan minal muslimin yasjud li ghairillah illa fil Hind, gitu ngomongnya. Saya tidak melihat di muka bumi seorang muslim pernah sujud, pernah meminta kepada selain Allah, kecuali di India ada orang sujud ke kubur. Itu bukan orang muslim murni, udah nyampur-nyampur kali agamanya, ya. Jadi ini orang-orang
Salafi Wahabi ini terlalu suuzon. Imamnya sendiri sekarang namanya Saleh Fauzan. Kita orangnya masih hidup dan kitabnya diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ini yang kita singgung sebelumnya. Bulan puasa kan saya nggak bahas, Pak, nggak mau polemik. Ini udah selesai puasa, kita mau polemik lagi nih. Ya, nggak ada efek sama sekali sama mereka. Mereka malah tambah marah diingetin. Itu pengkhianatan terhadap pendiri-pendiri pesantren modern ini. Mereka kan ahli sunnah semua. Ketika kemudian mereka berubah, kitabnya dirubah, ajaran akidah yang diajarkan ke santri-santri berubah. Yang diajarkan kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan, yang menyebut sufi sebagai ubadul kubur, yang menyebut orang-orang Ahlussunnah sebagai orang-orang yang sesat. Ahlussunnah Asy'ariyah disebut sesat, Pak. Ini mohon maaf ya. Kita belajar sifat 20, Allah wujud qidam baqa. Ini rata-rata belajar itu kan? Benar nggak? Itu dianggap sesat oleh si pengarang kitab, dan kitab itu diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ridho nggak, Pak? Maka saya mengajak kiai-kiai yang emang antum diberikan kecerdasan oleh Allah, apa susahnya ganti kitab? Kitab banyak di dunia. Ganti, hati-hati, ini tanggung jawab dunia akhirat. Oh Ustadz, ini kitab cuma untuk perbandingan. Santri kita cuma emang santri sebelum dia kuliah udah bisa membandingkan. Paling cuma 1-2. Anak kuliah aja banyak yang gak paham kok. Udah dokter juga banyak yang paham, apalagi cuma santri kelas SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, gak akan paham, Pak. Jangan ngeles, udah ganti aja. Maka bapak-bapak yang naruh anak di pesantren modern, tolong sampaikan ini kepada kiai-kiainya. Ya. Saya ke sahabat-sahabat saya yang punya pesantren modern, saya udah ngomong. Yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Ada yang memusuhi, ada yang senang dikasih tahu. Ya. Ada yang bersyukur, diingetin. Bayangkan Pak Syekh Saleh Fauzan, itu di kitab Tauhid bilang, orang maulid itu menyerupai Nasrani. Menyerupai Nasrani kufur gak? Kufur. Bahaya gak nih? Bahaya. Ya, orang tawasul musyrik bagi dia. Baik. Wa ainul basirati tushhiduka adamak. Jadi ada pancaran ilmu mata hati. Jadi mata hati kalau sudah dapat ilmu, kita sadar Allah dekat. Tapi pancaran ini belum tentu membuat seseorang bisa memandang. Jika basirahnya sudah bisa merasakan memandang, tushhiduka adamak, maka ketika engkau mulai membuka mata hatimu, kata beliau, tushhiduka adamak, kamu akan merasakan bahwa dirimu itu tidak ada dibandingkan wujudnya. Jadi kita ini kalau nggak diwujudkan Allah, ada nggak? Nggak ada. Itu sebabnya seseorang yang faham bab ini, dia kalau berzikir la ilaha illallah, makna yang muncul adalah la fa'ila illallah. Apa artinya? Tiada yang berbuat kecuali Allah. Yang berbuat ke dalam diri kita, yang berbuat kepada anak, istri, keluarga, teman, negara kita, bahkan yang terjadi sekarang di Palestina, yang terjadi sekarang di Saudi, di negeri kita, itu nggak akan terjadi kecuali Allah yang pada hakikatnya menggerakkannya. Dari dulu di masa sahabat Rasulullah sudah banyak sahabat-sahabat yang kena virus, disebut ta'un. Bukan berarti mereka ini munafik, tapi setiap sahabat merasa dirinya munafik. Tuh, sahabat Nabi merasa munafik, masa antum merasa suci? Maka kalau dituduh orang munafik, katakan betul saya munafik. Ini yang sering saya sebut ya, dalam Sahih Imam Muslim disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata, para sahabat dulu tidak ada satupun yang menganggap dirinya ala imani Jibril. Imannya itu setinggi imannya Jibril, nggak ada. Maka dia khawatir dirinya terjebak kemunafikan setiap saat. Ini bagian dari meridhoi diri sendiri. Ada penyakit yang berbahaya, ujub fil ujub. Ujub dalam keujuban, ujub dalam keikhlasan. Apalagi itu ujub. Ujub artinya kagum kepada diri sendiri. Bapak mohon maaf ya, yang setiap malamnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail kemarin, itu sedikit di kolbunya ada merasa kagum. Wah keren juga nih gitu ya, bisa tahajud setiap malam. Itu ujub Pak namanya. Ujub dalam ketaatan, ujub dalam keikhlasan. Itu bisa merasa ikhlas, merasa ada berjuang. Dan ini bisa menghinggapi orang-orang yang berilmu dan beramal, baik beramal pribadi atau amal sosial. Termasuk ngurus masjid ini bisa ujub, hati-hati pengurus. Kalau terbesit di hati, kalau bukan karena saya nggak jadi, itu ujub tuh dah.
Dan ini wajib diistighfarkan dan ditobatkan. Tobatnya tobat batin, batinnya yang ditobatkan. Astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun dari dosa ujub. Ini lebih susah bersihinnya daripada dosa maksiat. Dosa mata jelalatan itu gampang Pak, pakai subhanallah 100 kali hapus. Tapi kalau yang ini bertambah amal, dia bertambah ujub. Maka sebelum beramal, bersihkan dulu itu dengan istighfar dan tobat. Oleh karena itu, guru-guru kita mengajarkan salat tobat setiap hari. Dibidahin lagi sama teman kita. Salat tobat itu dikiaskan kepada orang yang masuk Islam salat. Itu salat tobat sebenarnya. Ya. Jadi kalau sudah terbuka mata hati, lalu bisa memandang, yang dipandang di alam semesta bukan fisiknya, yang terlihat adalah campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita ini kalau bukan didoakan oleh para aulia, para wali-wali Allah, ini sudah chaos dari kemarin Pak. Coba bayangkan ya, pertarungan 01-02 kemarin itu dahsyat sekali, udah hampir bentrok ini umat. Sama-sama umat, satu bawa nama umat, satu bawa nama umat, sama-sama umat. Udah hampir habis kita ini, tapi karena doa-doa mereka, ini negeri masih bertahan, alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang bertarungnya sekarang bergabung. Ini kalau nggak doa mereka, nggak akan aman Pak, nggak akan aman. Sampai guru saya Syekh Taufik Al-Buti, habis kehilangan ayahnya, datang ke UI Pak waktu itu, UI Salemba, yang pasca sarjana kajian Timur Tengah. Kok ada mahasiswa nanya ke Tega, Syekh, ente pro Asad atau anti Asad? Kok Tega nanya begitu? Orang lagi berkabung. Beliau itu orangnya lembut, itu kalau bahas apa bisa nangis. Bahas bab sholat istisqa nangis. Kita udah bahas tasawufnya nggak nangis-nangis, bahas zikir aja nggak nangis-nangis. Beliau bahas fikih nangis Pak. Saya nggak pernah ngeliat beliau marah. Itu sekali saya ngeliat beliau marah. Syekh Taufik bin Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Ada yang nanya begitu. Apa jawaban beliau? La uayyidu bashar wa la uayyidu fulana, innama uayyidu ra'iyati ummati al-islamiyah. Saya nggak pro siapa-siapa, saya cuma pro kedamaian umatku, rakyatku. Gitu aja Pak jawabannya. Dan suaranya meninggi. Tega gitu ada orang nanya begitu sama dia ya. Udah hancur Pak sekarang. Apa gorengannya? Ini hati-hati, Indonesia hampir berhasil nih. Anti Syiah, Syiah kafir. Ini ada Pak ya, mohon maaf. Jadi setiap gerakan yang mengatakan Syiah kafir itu berasal dari kelompok Wahabi. Dan Wahabi ini, kata Muhammad bin Salman, ini produknya Amerika. Mereka sendiri yang ngomong. Karena untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda dengan Wahabi itu, cukup bilang aja mereka sesat, kafir. Dan ini sudah terjadi Pak. Bashar Assad itu dikafirkan. Padahal Bashar Assad itu istrinya Sunni, menteri-menterinya Sunni, tapi dia lahir di komunitas salah satu Syiah namanya Alawiyah, bukan Alawiyah yang habaib ya. Ini beda. Meyakini salah satu ajaran namanya reinkarnasi, tapi beliaunya sudah enggak. Ini gorengannya gitu di sana. Berhasil di Suriah, berhasil di Irak, berhasil. Mau dicobain di Indonesia. Saya termasuk pengkritik Syiah, tapi saya tidak mengkafirkan semua Syiah. Kita bisa adu kitab Pak ya. Yang kafir itu namanya Syiah Gulat. Apa arti Syiah Gulat? Syiah ekstrim. Syiah ekstrim ini kelompok Qailaniyah ya, Sabaiyah. Ini saya konfirmasi kepada orang-orang yang juga Syiah, mereka juga mengkafirkan kelompok itu. Kenapa? Mereka menyembah selain Allah. Syiah yang ada sekarang di Bahrain, yang ada sekarang di Iran, itu Syiah yang mana? Itu Imamiyah. Imamiyah ini juga pecah seperti Ahlus Sunnah. Ada yang ekstrim kayak Wahabi, ada Pak. Ada yang moderat, ada yang liberal, ada yang Sufi. Tapi mereka nggak menyebut Sufi, nyebutnya Irfani. Ada yang dekat ke Ahlus Sunnah. Ada namanya Zaidiyah, ini dekat ke Ahlus Sunnah. Itu ada di Yaman. Yang tokohnya sering dikutip-kutip oleh kelompok Salafi, namanya Imam Son'ani, yang nulis kitab Subulus Salam. Kita sampaikan gitu, mereka nggak percaya juga ya. Padahal Son'ani tertulis dalam kitab-kitab Syiah Zaidiyah. Saya punya daftar ulama-ulama Zaidiyah itu. Ada lagi namanya Imam Syaukani, tapi belakangan sudah menjadi Ahlus Sunnah. Ini Syiah yang dekat ke Ahlus Sunnah. Dan sekarang muncul Syiah dari Imamiyah yang sudah mulai mencari titik temu dengan Ahlus Sunnah. Salah satunya kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Pernah dengar Pak?
Itu sudah mulai mendekat kepada Ahlussunnah. Artinya mereka menolak ajaran mencaci maki sahabat dan istri-istri Nabi. Lalu ada di Kuwait, siapa namanya? Yasir Audah, ya. Tapi Yasir Audah yang Syiah ini menolak. Sorbannya gede, warnanya putih. Lalu ada yang dari kalangan Al-Marja' ad-Dini namanya. Marja' ad-Dini itu di sana mujtahid. Jadi mereka itu sampai sekarang menjaga strata ulama. Di Indonesia kan nggak ada ya. Tapi sebenarnya secara praktek ada. Yang boleh mengeluarkan fatwa itu disebut Al-Marja' ad-Dini. Dokter aja nggak boleh kalau dia nggak ngikutin jalur ini. 1, 2, 3 sampai terakhir namanya Al-Marja' ad-Dini. Namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Dia menolak menghujat istri Nabi. Tapi mengkritisi beberapa sahabat Nabi, cuma tidak mengkafirkan dan mencaci maki. Apa kata dia? Jika Syiah itu melaknat dan mencaci maki, mengutuk, maka itu bukan Syiah yang saya anut. Ini namanya Said Kamal Al-Haidari. Maka beliau ini dikafirkan oleh kelompok Syiah ekstrim. Jadi ini nasib jadi orang moderat, Pak. Nasib jadi Ahlussunnah moderat dikafirkan oleh kelompok-kelompok yang saklek. Ini baru ada laporan dari sahabat saya, ya. Buku saya tentang teologi Muslim Puritan yang pernah dicetak oleh teman-teman di sini, ya. Pengurus kan pernah nyetak itu, ya, tentang genealogi Salafi. Orang nggak ngerti apa-apa, dia orang umum baru hijrah. Itu baca buku saya, itu langsung bilang, oh ini buku liberal. Lu liberal dari mana? Yang nulis orang ngaji hadis kok. Kajiannya itu kan kajian berdasarkan ilmu hadis juga, dari ilmu akidah. Jadi bagi dia yang nggak sama dia disebut liberal. Yang paling lucu sahabat saya, Ustadz Salman Al-Farisi yang punya pesantren. Antum pernah ke sana, ya? Ya, ada saya lihat videonya di sana tuh. Yang buat pesantren madrasah hadis Al-Fajr, ya. Ruhama Al-Fajr. Pesantren agraria, dahsyat itu. Pesantren planner. Ustadz Salman, saya tanya kemarin, Ustadz, antum dituduh Syiah ya? Karena ngisi di Rasul. Oh, bukan itu sebabnya. Saya, kata beliau, dulu diminta oleh satu komunitas mengisi kajian mengenai sahabat Nabi. Karena yang ada itu anak-anak muda. Yang paling cocok sama anak muda siapa? Cucunya Nabi siapa? Hasan dan Husain. Orang-orang Wahabi paling benci sama orang yang membahas Hasan dan Husain. Dianggap Syiah. Nah, itulah mulai ceritanya. Kita tahu persis, ya, Ustadz Salman ini Ahlussunnah bukan 100%, Pak, 1000%. Beliau khatam Kutubus Sittah, kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, itu lebih sering daripada saya waktu dia di Mekah. Mana Salafi sekarang yang khataman Sahih Bukhari, Muslim berulang kali? Nggak ada. Dia yang khatam tuh, Ustadz Salman tuh. Nah, maka kita mikir-mikir dulu mau membidah-bidahkan orang. Kita baca hadis sudah sebanyak orang itu belum, ya. Baik. Wa haqqul basirati syurka wujudahu la adamaka wa la wujudak. Kalau kita punya ilmu tentang Allah, kita merasa Allah dekat. Kalau mata batin dibuka oleh Allah, kita merasa bahwa Allah yang berbuat di alam semesta. Jika haqqul basirah disebut haqqul yakin. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga disebut haqqul yakin. Keyakinan yang sudah hak disebut juga haqqul basirah. Sudah masuk ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Yushhiduka wujudahu. Allah akan tampakkan bahwa dia benar-benar ada, sehingga kamu tidak merasa ada dan juga tidak merasa tiada. Ini maksudnya apa itu kalimatnya? Kita nggak merasa ada dan nggak merasa tiada. Jadi kalau yang level 2 kita merasa tiada. Merasa tiada berarti masih ada perasaan dong. Nah, perasaannya ini sendiri hilang. Perasaan-perasaannya pun hilang. Inilah yang terjadi kalau orang begini, rasa di kolbunya menguasai otaknya, lalu turun ke lidahnya, jadilah seperti Al-Hallaj. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati ilallah. Dalam jubahku hanya ada Allah. Dia lagi sakar, lagi mabuk. Mabuk bukan karena wine, mabuk karena cahaya-cahaya ma'rifat meliputi dirinya. Orang lagi kasmaran jatuh cinta nggak? Lagi kasmaran jatuh cinta, ketika jatuh cinta kepada pasangannya, setiap kali melihat perempuan atau laki-laki lawan jenis, itu dia merasa ada wajah pasangannya di situ. Ya. Saya waktu dulu pernah senang sama seseorang, itu ketika bercermin nggak kelihatan muka saya, Pak, percaya nggak? Saya ngeliat muka dia.
Apakah di cermin itu muka dia? Enggak. Jadi pikiran kita ketutup oleh rindu kepadanya. Itu rindu ke makhluknya bisa begitu, Pak, apalagi kepada Khalik. Ini yang terjadi pada salah satu wali di Jawa, Syekh Siti Jenar. Jadi kalau antum sudah faham apa yang terjadi pada Syekh Siti Jenar, maka jangan kafirkan Syekh Siti Jenar. Dia sedang tenggelam dalam lautan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nggak menyaksikan dirinya ada ataupun tiada, nggak ada dirinya. Ini juga yang terjadi pada Imam Abu Yazid. Abu Yazid ini lagi zikir subhanallah, subhanallah, berubah, Pak. Dia nggak memandang lagi yang berbicara ataupun yang dibicarakan. Di saat itu Allah meminjam lidahnya. Subhani, subhani, maha suci aku. Itu bukan Abu Yazid yang maha suci, tapi Allah meminjam lisan Abu Yazid. Namun ada ulama yang ketat, dia menghindari itu terjadi pada dirinya. Itu lebih sempurna, yaitu Al-Qutub Ar-Rabbani Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dia nolak kejadian-kejadian begitu. Jadi dia bisa filter dirinya. Makanya kesempurnaan kewalian beliau lebih tinggi dari semua wali-wali yang ada di dunia selain sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Disebutlah beliau Sultanul Aulia, rajanya para wali. Rajanya para wali. Dan itu dikabarkan bahkan beliau masih belum lahir, udah lahir masih remaja, dikabarkan oleh gurunya Yusuf Al-Ahmadani, ya. Itu dikabarkan, ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah itu ada, wala syai'a ma'ah, tidak ada sesuatu pun bersamanya. Wa huwal an ala ma alaikan. Dia sekarang, dia dulu sama. Dia dulu sendiri atau bersama? Dia dulu di atas aras atau enggak ada aras? Enggak ada aras. Maka dia dulu dan sekarang sama. Oleh karena itu perdebatan mengenai Allah bertempat di aras, Allah di arah tinggi, arah atas, itu nggak ada manfaatnya sebenarnya. Sebenarnya lah, ya. Cuma karena orang awam sudah terjebak mengatakan Allah di atas, maka muncullah pembahasan, benarkah Allah bertempat? Kalau faham nih, ini hadis ini kan hadis Sahih Bukhari, kan Allah wala syai'a ma'ah. Ini pertanyaan disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan teman-temannya orang-orang Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah dari Yaman, yang Nabi mengatakan al-iman Yamaniyah, al-hikmah Yamaniyah. Iman itu dari Yaman, hikmah dari Yaman. Maka Islam Indonesia berutang kepada orang Yaman, karena yang banyak mengislamkan kita adalah Hadarin, orang-orang Hadramaut dari Yaman, ya. Ya, jazahumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan. Di Jakarta ada yang tidak mau terkenal di masa hidupnya, sezaman dengan jidnya Habib Jindan, jidnya yang paling atas itu, Habib Jindan, Jindan yang senior, Pak. Itu punya teman namanya Al-Habib Ali Al-Yamani. Orang taunya cuma Syekh Ali Al-Yamani, nggak mau terkenal. Dekat dengan Habib Hussein, luar Batang. Saya sampai sekarang belum pernah, Pak, ziarah ke luar Batang itu, ya. Itu ada Syekh Ali Al-Yamani datang dari Yaman ke sini bawa thariqat Qadiriyah dan thariqat Alawiyah. Ya, nggak dikenal orang, tapi Habib Jindan dikenal sama beliau. Itu kalau nggak habaib bisa dicek, Pak, ceritanya. Siapa nama syekhnya? Syekh Ali Al-Yamani. Nanti cari, ya. Namanya Syekh Ali Al-Yamani, yang suka ziarah-ziarah ke sana. Syekh Ali Al-Yamani Penjaringan. Ini kelompok habaib juga, ya, keturunan dari Yaman juga. Dulu orang Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari dan keluarga klannya datang kepada Nabi ngaji. Apa pertanyaannya? Kaifa kana Rabbuna? Wahai Rasulullah, Allah dulu gimana sih? Gitu. Sebelum alam ini tercipta, Allah dulu gimana? Apa jawaban Nabi? Kana Allah, dipakai hadis ini. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada dulu di masa yang qadim. Allah ada dan tidak ada aras, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada malaikat, tidak ada Ahmad, tidak ada Muhammad, hanya Allahu Ahad. Itu dia. Itulah makna Qul huwallahu ahad. Rahasia Qul huwallah di situ, Al-Ikhlas. Allah senang disebut sendiri. Allah senang disebut esa. Kita kalau punya jasa kan nggak pengen disebut jasa orang lain bersama jasa kita. Yang boleh begitu cuma Allah, yang boleh narsis itu cuma Allah. Jadi yang maha narsis itu cuma Allah, yang maha ego cuma Allah. Kita nggak boleh ego, kita nggak boleh narsis. Kalau Allah dulu dan Allah sekarang sama, perlu nggak debat Allah bertempat?
Sebenarnya nih, nggak perlu ya. Perlu nggak mengatakan Allah di langit? Lalu bagaimana dengan hadis seorang budak perempuan yang mengatakan Allah di langit? Imam Ibnu Hajar mengatakan perempuan ini kecerdasannya tidak sempurna. Saya ngomong begini Pak dituduh Syiah. Cuma karena mengatakan fakta itu. Yang ngomong bukan saya kok, yang ngomong Imam Ibnu Hajar. Apakah Ibnu Hajar seorang Syiah? Kan enggak, Imam Ahlus Sunnah.